one, two, three, four. Nah, itu langsung apa ya? Langsung goyang gitu loh. Tapi bukan goyang-goyang yang dangdut gitu, bukan. Halo Sobat Lintas, selamat siang. Kembali lagi di podcast Bina Rasa, Bincang Nada dan Rasa. Bersama gua Henry Setiawan. Dan kali ini sesuai dengan namanya Bina Rasa, Bincang Nada dan Rasa. Pastinya gue gak sendiri ya. Gua ditemenin satu tamu. Ini teman gua sendiri dari zaman sekolah. Namanya Alfian. Halo, selamat siang Alfian. Halo, selamat siang, Henry. Oke, nah sebelum kita masuk ke intinya, mungkin Sobat Lintas bingung ya kok kita ada podcast beginian. Mungkin kalau bayangan ini apa ya, Bina Rasa ini apa udah ada ya dari 3 episode sebelumnya. Tapi kalau kenapanya mungkin belum tahu. Jadi eh, lagu itu juga produk literasi. Emang literasi itu katanya luas sih, masa nggak cuma buku baca tulis, nggak cuma di situ doang. Lagu juga bisa. Nah, di mana produknya? Literasinya itu di mana? Di lirik, di chord, di aransemen juga kayaknya bisa dikulik ya, aransemennya kayak gimana. Itu. Makanya kita adain Bina Rasa ini gitu ya. Nah, Alfian, Ya, lu jadi bintang tamu di Bina Rasa pasti ada dong lagu yang mau dibahas. Gak oh mungkin pasti kosong itu ada. aja. Benar, benar. Gak mungkin. Ya. Nah, lagunya apa kira-kira? Mau bahas lagu apa nih? Ya. Ini adalah salah satu lagu dari sister grup paling terkenal di Indonesia. Itu adalah JKT48. 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 48. Ya, ya. Ya. Hmm. Judulnya Nah, yang mana nih? nah, mungkin ini teman-teman juga mungkin belum banyak yang tahu. Ini judulnya Kesepakatan Gencatan Senjata. Kesepakatan Gencatan Gencatan Senjata ya. Senjata. Nah, kira-kira lagu ini tuh dirilis tahun berapa? Sama masuk album, single atau apa? Ya, lagu ini dirilis pada tahun 2015 dan untuk masuk album itu tidak. Cuman ini masuk setlist teater gitu, namanya Saka Agari. Tuh, namanya Saka Agari. Jadi kan kalau di teater tuh banyak setlistnya tuh di teater JKT48 seperti Hmm. pertaruhan cinta dan lain-lain. Nah ini masuknya setlist Saka Agari. Jadi Ya, JKT itu emang suka bikin teater ya, baru tahu sih. iya. Jadi kan mereka itu eh, apa tiap hari dari Senin sampai Sabtu itu ada pertunjukan teaternya gitu. Sama ya sama sekarang malahan kan. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang Iya, ya? heeh. Karena ya mungkin JKT48 bisa berdiri sampai sekarang ya karena adanya teater itu. Jadi ceritanya waktu itu gua tuh lagi buka salah satu playlist, jadi playlist JKT48 di salah satu aplikasi platform musik. Nah, itu gua buka playlistnya, terus kan gua awalnya eh, nggak nyetel nih lagu ini. Awalnya gua nyetel lagu JKT yang lain. Cuman pas gua lagi skip-skip lagu, ketemu lagu gini. Terus pas gua dengerin, ternyata enak banget nih lagunya. Oh boleh nih. Habis itu ya udah gua kulik lagunya, gua kulik liriknya, gua kulik chordnya, begitu. Dan gua waktu itu pernah ada di fase gua tiap hari minimal ya sekali lah denger lagu ini. Wih, Benar, saking sukanya waktu itu. yang sukanya ya lu denger sehari minimal sekali ya ya. Coba Ya, spill liriknya coba. Sebagian deh, coba. Bacain liriknya. ya, sebenarnya ya. Ya. Walau tak nonton TV, volume ku besarkan. Ku abaikan suara mesin, mobil
yang menyala, Hmm? cewek lain juga masih banyak kok ya. Terserah sana. Mungkin itu sih. Salah satu itu di ini Liriknya. di Gimana tuh? lirik pre-chorus Hmm. pertama. Kesan pertama lu pas denger lagu itu gimana? Kesan pertama gua yang gua rasain sih pas dengar lagu ini. Nah, karena waktu itu kebetulan gua pertama kali dengar lagu ini pas lagi pakai headset. Nah, itu kan ya tau lah ya headset itu kan ya kalau dia yang Iya. bagus kan lumayan tuh bassnya dan segala Iya. macam suaranya. Nah, kesan pertama sih gua wah langsung apa ya? Jadi di intro tuh kan one, two, three, four. Nah, itu langsung apa ya? Langsung goyang gitu loh. Tapi bukan goyang-goyang yang dangdut gitu bukan. Cuman kayak goyang kayak apa ya terbawa suasana dengan lagu ini. Ngedance ya Soalnya jangan-jangan ya. ya bassnya gede dan lagu ini emang mungkin walaupun ceritanya tuh bukan cerita yang em, apa ya yang menyenangkan gitu tapi tetap kebawa aja gitu aku sih kayak gue sih kebawa aja gitu sama lagunya kayak vibe asiknya tuh ada gitu itu sih mungkin kesan pertama. Apa yang bikin lagu Kesepakatan Gencatan Senjata ini menonjol dari lagu yang lain? Lagu JKT lah eh minimal. ya lagu ini nah lagu ini itu mungkin yang sangat menonjol itu dari liriknya karena liriknya ini menceritakan sebuah eh, apa pasangan. Nah, si ceweknya ini apa ya marah gitu loh. Jadi si ceweknya ini berantem berantem sama si cowoknya. Nah, terus diceritain pas ceweknya ini lagi mungkin main sama apa lagi main ke rumah cowoknya ini. Ya itu dia orang berantem. Tapi berantemnya ini apa ya hal sepele gitu loh. Hal sepele. Nah, terus eh, karena hal sepele itu ya itu mungkin karena saking si ceweknya ini marah banget, ya itu eh, si ceweknya ini banting gitar punya si cowoknya. Nah, terus cowoknya ini marah gitu loh. Tapi marah ya mungkin karena dia marah, nah, kan si cowoknya ini juga sambil nonton TV kan. Pas si ceweknya ini banting gitar. Nah, itu ya itu si ceweknya ini apa si cowoknya ini eh ya udah pasrah lah gitu. Mau ceweknya apa semarah apapun, cowoknya tetap enjoy gitu loh. Biasa aja gitu. Terus mungkin lagu ini bikin yang beda karena mungkin lagu ini relate ya bagi mungkin anak-anak SMA gitu kan atau mungkin terutama anak-anak remaja karena ya si remaja itu kan ya masih mencari harga diri gitu kan. Nah, lagu ini mungkin menggambarkan itu. Apa ya? Lagu ini menggambarkan cinta yang belum dewasa gitu loh. Padahal kan mungkin kalau masalah kecil bisa diselesaikan baik-baik. Gitu sih mungkin dari beda. Soalnya kalau Oh. lagu-lagu JKT yang lain itu biasanya ada yang mungkin kalau yang apa liriknya mengisahkan masa SMA pun bukan yang soal pertengkaran gitu. Mungkin soal kecintaan yang romantis gitu. Gitu sih mungkin. Mungkin sebagai teman juga. Nah, abis si cewek ini banding gitar itu, orang apa mereka berdua ini akhirnya dieman. Nah, tapi pas dia orang ini mereka ini dieman, mereka kayak satu sama lain tuh itu merasa kayaknya kalau kayak gini terus tuh kayak mungkin dunia kayak ada yang kosong gitu loh, kayak ada yang kurang. Ya udah, abis itu pelan-pelan mereka ya kayak balikan. Akhirnya ya udah kembali mereka menjalin hubungan yang sebelumnya. Itu. Kayak balikan ya. Nah ini kira-kira bisa nggak relate sama kehidupan sehari-hari mendengar kayak kita semua lah yang dengar lagu ini. Mungkin sangat bisa ya, terutama di masa-masa remaja. Karena ya apa namanya masa remaja itu kan ya sulit lah ya, itu kan. Mungkin kalau masa anak-anak mungkin semua orang rasanya biasa aja lah gitu kan. Tapi kalau remaja ini kan sulit karena masa remaja ini ada di fase yang masih mencari harga diri. Dan kita pasti ada beberapa orang yang ya mungkin sama kayak lagu ini, kayak sering berantem
dengan masalah yang sepele. Mungkin eh, sobat lintas juga mungkin ada yang pernah mengalami gitu kan, gitu. Mungkin relate gitu. Tapi jujur gue kurang tahu sih. Soalnya di lagu ini sih kalau sama gue kurang kurang relate gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain mungkin ada ya relate juga dengan lagu ini. Ya, mungkin Terutama yang cowok gitu kan. Mungkin mungkin eh, ada yang ceweknya kayak gini, kayak ada di lagu ini. Mungkin ada gitu. mungkin ya. Jadi mungkin sobat lintas mungkin ya mungkin bisa sekalian yang udah agak gedean mungkin bisa nostalgia zaman SMA-nya mungkin ada pacar atau mungkin ya dia pacaran terus mungkin orang berantem gara-gara apa sampai apa gitu kan. Padahal masalahnya cuma masalah apa berantemnya gede-gedean mungkin bisa kali ya bisa di apa di relate sama lagu ini ya. Ah, benar banget. Ada gak instrumen yang menonjol di lagu ini? Ya, instrumen yang paling menonjol. Hmm. Ya, mungkin yang paling menonjol nggak ada. Maksudku ada. Cuman mungkin yang paling menonjol kalau teman-teman pakai headset itu biasanya ada bassnya. Bassnya tuh ngebass banget. Karena ini kan lagunya kan dari AKB48 ya. 48 yang official. Nah, itu karena mungkin kalau teman-teman pernah dengar lagu Jepang juga, bassnya itu beda loh sama bass-bass band-band sini. Yang ngebass juga band-band sini. Cuman bassnya itu beda kalau yang Jepang lebih wow gitu. Terus bass sama saxophone itu sama Saxophone ya. gitar Oh akustik iya, ada gitar ya. ada itu sih mungkin yang paling menonjol. Terus apa lagi? Ya semuanya menonjol lah. Apa ya? Semuanya itu saling melengkapi lah gitu, sesuai porsi masing-masing. Gitu. Untuk genre sendiri lu nanggap gak ini genrenya apa kira-kira? Menurut lo, ini genrenya apa menurut lo ini? Genrenya ini apa ya? Ini musik uh, popnya, ini pop sih, pop tapi yang kan punk sih sebutannya. Kayak K-pop ya. pop, pop. Pop Tapi pop ya. kurang tahu sih pop apa ini. Kalau yang musiknya gini, ya mungkin pop pop beat gitu lah, beat Gitu ya. itu pop pop semangat. Oke. Walaupun lagunya sendiri agak galau tapi bisa ya, Iya, masa mungkin dibikin. cerita di lagu ini agak galau. Cuman musiknya itu bener-bener musik-musik semangat gitu. Ayo, gitu kan. Get back. Oh, oke, ini nyambung nih sama bagian berikutnya. Lu demen dari lagu itu, demen yang mana kira-kira? Jadi semua liriknya itu. Secara garis besar, gua demen semua sebenarnya. Demen semua. Cuman eh, mungkin yang bikin gua agak ketawa sama lagu ini, saya sama lirik lagu ini, itu ada di verse kedua setelah ref. Nah, gitu. Soalnya di lagu itu, di lirik itu nyeritain karena berantem itu si cewek ini pergi kan ke toko baju. Tapi pas sampai sana si cewek ini apa ya bingung. Mungkin karena apa ya di dalam pikirannya lagi banyak banget masalah soal berantem yang sepele itu. Jadi ada dia nggak beli apa-apa. Akhirnya keluar keluar dari toko. Nah, Akhirnya nggak beli apa. Aneh nggak sih itu kan ya? Aneh banget. ngapain sih dia ke toko baju gitu ya? Oh, oh. Ke toko baju. Saking ada masalahnya terus langsung nggak beli apa-apa, keluar. Nah, Iya. Terus ngapain gitu loh kalau misalnya akhirnya nggak beli ngapain? apa-apa, dia pergi ke toko baju. Iya, kabur ke toko baju baru tahu nih. Kan JKT ini banyak kan personilnya ya. JKT48 ini. Banyak. Cuman kan ini kan waktu itu yang rekaman itu nggak semua tuh. Cuman mungkin Nah, kalau nggak 12 itu 16 orang. oke. Nah, kira-kira ada nggak ciri khas tertentu atau emosi, teknik gitu-gitulah? Ada nggak kira-kira? Mungkin kalau secara teknik di sini kalau JKT sih bukan nggak pakai teknik sih, tapi karena ini kan semuanya atau sebagiannya itu menyanyi semua. Ada beberapa bagian yang mereka mungkin cuma nyanyi berlima atau berempat. Cuman
secara teknik ini belum ada tekniknya gitu. Ini mungkin ya ya biasa aja lah gitu kan tekniknya. Tapi mungkin untuk emosi yang disampaikan di lagu ini itu yaitu di Get Back, Get Back, Get Get back. Back, hey Oh iya. ayo pulang kembali. Itu bikin orang mungkin Tuh. langsung lari gitu kalau yang lagi lari yang mau lari. Get back yang sudah wow gitu ya. Get backnya itu ya yang paling Iya, menonjol ya. Oke. Nah sekarang kita flashback dulu ya. Lu iya. kenal JKT48 dari tahun berapa kira-kira? Sebenarnya gue kenal itu waktu itu gue tuh dengar di salah satu stasiun radio kan ya di sini di Lampung. Nah itu gue dengar. Cuman waktu itu kan gue dengerinnya belum pakai Android kan ya, masih pakai HP ala HP oke jadul dulu. Ah, Tahun berapa tuh? ah, itu 2000, oh ya tahun 2020 itu pas waktu 2020. pandemi 2020. Ya, oh, pandemi. Ya, tuh. Terus Eh, setelah itu, setelah beberapa tahun kemudian itu gua waktu itu lagi scroll scroll salah satu aplikasi medsos. Nah, pas lagi scroll itu gua nemu uh, lagu JKT yang berjudul Pesawat Kertas. Nah, karena emang waktu itu lagu ini lagi bener-bener viral. Nah, setelah itu barulah gua kulik, kayak gua pengen nyari lah lagu-lagu JKT yang lain, apalagi yang bagus. Ternyata banyak banget yang bagus gitu. Sampai gua waktu itu bikin playlist gua sendiri di apa di ini boleh sebut aplikasi kan? di mana? Ayo, sebut aja, udah sebut aja. Ya, di aplikasi Spotify. Nah, gua kayak bikin playlist itu isinya lagu JKT48 tapi yang gua sukain gitu. Lagunya itu Oh, ada kayak 100 dah. 100 berapa gitu. 102 buset. atau 3. Iya, itu menurut gua lagu JKT yang paling bagus. Paling favorit lah selama ini. Begitu. Oke, aduh. Jadi dulu pesawat kertas lagi viral ya zaman kapan itu? Iya, 2023 awal tahun. Hmm, Apa? tahun ya. Itu viral. Iya, Jadi lu cek di sono terus dicek ada terus ya. Jadi kepo. iya, Hmm. gua kayak menelusuri eh, apa di YouTube officialnya JKT48. Nah, gua telusuri, gua denger lah coba apa beberapa lagu-lagu yang lain. Ternyata emang lagu-lagunya banyak banget yang bagus, yang menurut gua Hmm. bagus. Nah, dari itulah sampai sekarang gua ngefans. Itu sampai Fans gua ya. ya mungkin kalau di JKT itu sebutannya Oshi. Jadi kan member JKT banyak tuh. Nah, jadi Oshi ini mungkin sebutan buat kalau kita eh, memfavoritkan salah satu member. Nah, itu sebutannya Oshi. Masih. Ya, atau ya Oshi. Tuh. Gua sampai follow beberapa membernya di medsos. Banyak sih yang gue follow terus gue pantau apa eh, Oke. postingannya dan story-nya. Story IG-nya sampai follow member, ge. Langsung ya. Iya, Aduh. soalnya saking ngefans waktu itu. Sampai sekarang masih ngefans sih. Masih ikutin medsos, YouTube channel, terus juga kalau misalnya JKT ngeluarin single baru, nah tuh Ya, pasti gue lagu dengerin. Minimal sekali. kali ya. Nah, tapi yang pertama kali lu denger itu, inget gak waktu itu lagu apa? Yang pertama kali lu tahu itu. Iya, pertama kali gue denger itu Fortune Cookie pertama kali. Fortune Soalnya Cookie. emang, Waduh. ya dulu emang eh, kebetulan lagu JKT kayaknya yang paling terkenal, apa yang paling pertama terkenal itu Fortune Cookie. Yang paling pertama terkenal. Bahkan sampai sekarang, hanya mungkin orang-orang masih ada mungkin yang fans lagu itu. Apa yang suka sama lagu itu. Fortune Cookie. Lagu tahun berapa itu ya? Lama sih. 2000 berapa ya? 12 atau 13 gitu. Udah dulu, udah Lagu agak lama. lama banget. Oh, Lama iya. juga. Kan tapi itu nggak langsung demen kan pas Fortune itu. Fortune Cookie ya. Apanya? Pas lu denger Fortune Cookie nggak langsung demen ya? Nggak langsung demen sama JKT. eh enggak. Gue cuman ya udah gitu. Kayak gue kira nih, alah ini apa sih gitu kan. Kayak gue abaikan lah gitu. Kayak apaan sih? Kok lagu kayak gini? Ya udah. Tapi abis itu ya udah lah.
ngefans habis itu. Ngefans gara-gara pesawat kertas. Ya, kenapa itu? Kok bisa? Nggak tahu sih, mungkin karena pesawat kertas itu nyeritain apa ya, bahwa hidup kita ini ya kayak pesawat kertas gitu loh, terbang tinggi gitu kan, pesawat kertas. Ya Ya, terus ya karena pesawat kertas itu lagunya mungkin kalau teman-teman mungkin udah ada yang tahu lah. Mungkin kalau yang belum tahu dengerin aja mungkin itu ya. makna liriknya dalam banget tuh. Apalagi bagi soal real life atau kehidupan nyata. Oh, iya. Ya Mungkin emang. teman-teman bisa denger lah. Mungkin ya banyak lagi kok lagu JKT yang Ya. membahas apa yang bermaknanya sangat positif gitu. Dan itu mungkin ya salah satu alasan yang mungkin kenapa itu FYP mungkin karena itu ya, mungkin karena Iya, makna hidup gitu ya. iya dan lagu itu juga ya begitulah ceritain kehidupan kita gitu loh. Kayak mana sih gambarannya? Nah itu kayak pesawat kita. Banyak banget lagu yang bagus selain itu masih banyak banget. Ya gue juga ngefans bukan karena ini ya, tapi karena ya semuanya bagus. Aransemen, liriknya, Kayak, vokalnya dan masih banyak lagi karena Dimitri Vertit itu ya itu keren sih dari segi Seperti semuanya, gimana? segi musik dan lain-lain. Dan eh, bisa jadi makna kita mungkin kalau eh, ya bis- apa ya JKT48 itu bisa ada di waktu apapun. Kalau kita lagi galau mungkin bisa lah, lagi bosan gitu kan sama kehidupan mungkin bisa dengerin pesawat kertas dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman lagi sedang mungkin suka sama seseorang ya bisa dengar-dengar lagunya yang kayak tadi apa eh, apa ya ya kayak tadi lah apa kesepakatan Nah, gencatan senjata kita sudah tahu. atau ada juga lagu lain Seventeen terus Seventeen. banyak lagi lah gitu Cotton Cookie Rhapsody terus eh, apa ini apa lagi ya mungkin itulah gitu kan. Oke, gitu ya. Pertanyaannya, Iya. Fortune Cookie sekarang demen gak Fortune Cookie? Dulu kan gak demen. Dulu kan gak demen tuh. Iya Cotton Cookie eh demen biasa aja sih karena kebetulan gue juga jarang denger lagunya sekarang cuman ya udah gue masukin ke playlist. Ya udah nanti kalau lagi denger pengen dengerin ya dengerin kalau enggak ya enggak tapi masih sering kok dengerin ya bukan sering sih mungkin sesekali lah gitu masih denger. Masih sekali ya, walaupun dulu kayaknya apaan sih lagu kayak Iya gak demen gitu kayak ya. apa ya mungkin bahasanya ngeremehinnya kita ngeremehin lagu atau ngeremehin JKT itu sendiri. Wah, buset dah loh. Wah, awalnya Parah. fan nih. Iya. Mungkin abis itu ngefans. Waduh, jauh juga ya. Iya udah berapa tahun gue ngefans ya 2 tahun lah jalan 2 tahun setengah lah ini Udah tahun ya. ikutin karena lagu ini kan translate ya translate dari bahasa Jepang. Nah karena kan lagu ini kan bukan official song JKT48 tapi ini eh, apa official song dari itu mungkin sebutannya Jadi, kakaknya JKT48 yaitu ya. AKB48 mungkin ya eh, kalau di Jepang sana mungkin eh, banyak lah kayak gini kan ya kayak mungkin banyak pengalaman anak-anak muda di sana yang seperti ini mungkin atau mungkin bahkan ya gue kurang tahu sih pengarang mungkin pengarang lagu inilah mungkin yang ngalamin apa gimana kan misalnya nah, siapa tahu Iya. iya Bisa jadi ya pengarangnya itu ngalamin sendiri, mungkin ini jadi pengalaman pribadi ya. iya Jadi bener. pengalaman buat dia gitu. Bandingin lagu ini sama lagu dari JKT yang lain, kira-kira gimana? Mungkin yang beda lagu ini itu aransemen aransemennya itu lagu JKT nggak ada yang lain apa yang lain tuh nggak ada gitu yang aransemennya kayak gini terus secara cerita di liriknya juga gua denger-denger ini beda gitu loh karena ini kan ceritain ya itu tadi kan soal apa pasangan apa yang berantem tapi karena hal sepele gitu mungkin bahasa mudanya hal kecil lah bukan hal besar cuman dampaknya walah sampai banting kita sampai toko baju nggak beli apa-apa dan lain-lain itu sih karena kalau jaket yang lain tuh kebanyakan nyeritain
masa muda atau mungkin masa SMA sebutan gampangnya itu yang menyenangkan atau romantis. Nah di lagu ini beda gitu loh. Walaupun musiknya musik-musik semangat, tapi ceritanya cerita di dalam lagunya itu ya ceritain ya berantem gitu loh. Sebuah pasangan yang berantem tuh mungkin ya, yang beda. Lu inget pengalaman pribadi nggak? Ada nggak pengalaman pribadi yang lu inget di lagu ini? eh Kalau pengalaman pribadi sih ya nggak ada sih karena gua waktu itu apa dulu kalau misalnya berantem sama pasangan ya udah gitu. Kita kalau dari Ya sisi udah. ceweknya ya, tapi kalau dari sisi guanya itu ya gua diem aja gitu loh. Ya nggak sampai kalau misalnya apa apa Berantem kepikiran ya. pun ya kalau misalnya kepikiran dia pun ya udah gitu gua nggak nyari nggak apa nggak sampai stres apa gimana sampai kebingungan mau ngapain gitu ya udahlah tetap menjalani hidup gitu sih mungkin kalau pengalaman gua Langsung nggak ada atau belum ada. Jadi langsung aja. Ya udah berantem, udah fokus ke hidup sendiri dulu lah, nanti mungkin bisa Iya baikan gitu sama loh dia. mungkin ya ya udah gitu loh gua nggak mau kayak karena gue berantem ini gue jadi pikiran apa gimana ya, ya pernah sih gue sih gue berantem tuh sampai gue ya ini cerita aja lah ya ya sampai apa demam waktu itu beneran gua sampai demam terus pas udah balikan sembuh gitu. Eh, Jadi kayak gitu. Nah, menurut lo ini lagu cocok didengarnya pas kapan? Galau, semangat atau bebas kapan aja? Eh, ini mungkin tergantung sobat lintas saya gimana. Maksudnya gimana kebiasaan sobat lintas mungkin kalau sobat lintas misalnya lagi galau terus mungkin kalau sobat lintas misalnya galau terus sobat lintas itu dengerin lagu galau juga tuh malah jadi makin galau gitu kan malah jadi nangis dan segala macam ya mungkin bisa denger lagu ini gitu. Kenapa mungkin Eh, secara pengalaman mungkin teman-teman apa ya mungkin eh, nggak mengalami lagu ini apa nggak mengalami yang ada di lagu ini cuman ya mungkin untuk membangun semangatnya teman-teman semuanya bisa denger lagu ini biar supaya teman-teman lompat gitu kan semangat gitu Iya, siapa iya. tahu setelah denger lagu ini jadinya teman-teman jadi nggak galau lagi. Cuman kalau misalnya teman-teman apa tipe orang yang kalau lagi santai atau mungkin sambil nyapu sambil ngepet pengennya dengar-dengar lagu yang semangat. Misalnya di pagi hari ya udah dengar lagu ini aja. Dan lagu-lagu JKT yang lain. Soalnya kan banyak tuh lagu-lagu JKT yang genrenya mungkin mirip-mirip kayak gini kayak Rotation, Cosmic Cookie dan lain-lain. Jadi emang cocok buat semua ya, Ya buat galau. semua apa ya buat semua aktivitas cocok buat semua apa ya mode mungkin bahasanya. Tadi udah ya, lagu ini nggak populer ya, masa nggak trending di TikTok ya, di TikTok atau apapun, nah sosmed lah, nggak Eh, ada di sosmed ya, enggak. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen trending. ngulik lagu ini. Nah, terus teman-teman bingung nih, ini lagu ini chordnya dari mana ya? Terus gimana cara mainnya? Nah, ada tuh beberapa channel YouTube dua apa tiga itu ya? Dua, ya itu yang bahas lagu ini atau ngulik lagu ini. Lumayan kok. Mungkin teman-teman Oh. pengen belajar lagu ini, ada di YouTube. Cari aja. Tapi emang nggak trending atau ya kurang kurang terkenal lah masa lagu ini ya. Kurang gitu loh, karena gue juga nemu lagu ini bukan di medsos, bukan di YouTube, bukan di TikTok, IG dan lain-lain. Gue nemunya emang di Spotify gitu. Langsung Spotify ya. Karena kalau di Spotify pun pas gue cek lagu ini yang dengerin cuman puluhan ribu di Spotify. Jadi bener-bener kurang Oh, banget. wah kurang banget dah. Iya, bayangin puluhan ribu loh. Dari fans kita udah berapa di apa di Indonesia ataupun di luar. Lagu ini cocok nggak kira-kira didengar berulang-ulang kira-kira? Nah, mungkin kalau teman-teman nih eh, pertama kali dengar lagu ini, kalau misalnya teman-teman kepencet ya, iya sih. Soalnya pengalaman gua kayak gitu soalnya waktu itu pas pertama kali dengar lagu ini, gua denger ulang-ulang, gua cari di YouTube, gua denger ulang-ulang terus.
gitu loh. Sampai kadang-kadang mau apa di mobil gitu kan ya, di mobil dengerin, di kamar dengerin, lagi sendirian dengerin, dan lain-lain aku juga dengerin. Entah kenapa jadi salah satu lagu yang gue paling favoritin waktu itu di JKT. Gitu ya. Ya, Tanggapan teman-teman gimana tuh yang denger? Bosen nggak kira-kira tuh? ya, kebetulan gue denger lagu ini eh, sendiri ya. Teman waktu itu teman gue ada sih yang denger lagu ini, ada berapa orang ya? Satu orang doang. Cuman dia nggak ada ini, nggak punya tanggapan apa-apa. Karena waktu itu emang gue nggak nanya apa tanggapan dia soal lagu ini. Soalnya waktu itu kita sambil ini aja sambil ngobrol santai terus gua setel lagu ini di speaker. Speaker Oh, Bluetooth. Iya, Bluetooth ya. iya, Nggak, kan kalau gue denger lagu berulang-ulang kan nggak tahu ya orang rumah tanggapan gimana ya denger lagu iya, sama. gitu nah. Tapi lu pernah denger versi aslinya yang EKB ya? Oh, gua belum pernah, belum. Kalau lagu ini Pernah? belum, belum, belum pernah. Belum pernah. Oh, Cuman pernah. kalau beberapa lagu JKT lain kayak ada judulnya Dirimu Melody, terus Cotton Cookie, Happy Rotation, terus apa lagi ya? Ya adalah beberapa lagu lain waktu itu sempat gue dengerin versi aslinya, kayak gue dengerin aja apa beda aransemen apa liriknya. Kalau lirik kan udah jelas beda ya, maksudnya secara bahasa kan itu kan Jepang, sini Indo kan yang jauh gitu. Itu sih tapi kalau lagu ini belum pernah gue dengerin, belum belum pernah gue cari ya versi EKB-nya. Oke, jadi belum pernah dengar versi aslinya ya. Yang ini ya berarti. Sama ya. Oke, obrolan kita benar-benar asik ya Sobat Lintas ya. Kita udah ngobrolin JKT, flashback si Alfian gimana sih dia kenal JKT gitu ya. Nah, tapi mau nggak mau kita harus cukup sampai di sini dulu ya untuk obrolannya. Nah, jadi lagu ini eh, cocok untuk para semua ya. Semua orang bisa ya berarti ya. Nggak harus genre Iya, tertentu. iya benar. Oke. Nah, jadi buat sobat lintas, terutama yang fans JKT48, panggilan fansnya apa? JKT dia Tadi tadi SM. Wota atau Woti ya, Wota, yang cowok Wota, Woti yang ya. cewek Woti. Jadi buat para Wota dan Woti, ayo denger lagu ini. Kasihan loh, masa yang di playlist Spotify, masa yang muter baru puluhan ribu di Spotify. Iya, Ayolah, ayolah. ayo. Dan teman-teman mungkin buat Gen Z ini yang tahu apa ya lagu JKT cuman eh, yang yang terkenal gitu kan, misalnya pesawat pesawat kertas, Happy Rotation Ah, dan lain-lain. Nah, coba dengar lagu ini karena hmm. lagu yang bagus tuh nggak cuman yang terkenal, kadang-kadang yang nggak terkenal pun tetap bagus gitu loh. Oke, Benar, jadi emang ya, lagu emang nggak terkenal belum tentu bagus, nggak terkenal juga belum tentu nggak bagus emang, gitulah. benar banget. Setuju. Oke, jadi itu tadi obrolan kita soal lagu JKT48 dengan judul Kesepakatan Gencatan Senjata. Mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata atau ngomongnya kecepatan. Sekian Bina Rasa kali ini. Gua Henry Setiawan. Gua Alfian Ilham. Kita akhiri dengan mengucapkan salam Salam literasi. literasi.